Kegiatan sosialisasi fatwa MPU Aceh gelombang kedua pada hari Selasa 29 November 2022 di Padang Tiji berlangsung meriah. Acara diikuti oleh 100 peserta dari 3 kecamatan, turut dihadiri PJ Bupati Pidi, Sekda Pidi, Wakil Ketua Sosialisasi Fatwa MPU Aceh tahun ini dengan tema melalui sosialisasi fatwa ulama MPU Aceh dan hukum Islam kita tingkatkan pemahaman dan ketaatan hukum syariat Islam secara kafah. Sejak jam 8 pagi, peserta dari 3 kecamatan mulai berdatangan yang disambut langsung oleh panitia untuk meregistrasi di meja resepsionis. Panitia yang selalu memanjakan peserta dengan pemberian cenderamata berupa tas unik bin antik, motif khas Aceh, isinya perlengkapan modul dan ATK. Nyo cukup musanen kalinyo, naga berita sila panitia, bereh MPUPD, dan pelain kan atas masih gam, wate dijak buat, kata apasin mukim kunyit. Menjelang jam 9.30, PJ Bupati bersama Bapak Sekda Pidi tiba di lokasi Balai Desa Kota Pantiji yang disambut oleh kejajaran MPUPD. Acara diawali dengan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan salawat atas Nabi besar Muhammad SAW oleh Tengku Halim Padang Tiji. Kemudian dilanjutkan pembukaan secara resmi oleh PJ Bupati Pidi, Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI. Sosialisasi fatwa MPU Aceh dan hukum Islam di Kabupaten Pidi tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Laporannya panitia yang disampaikan oleh Tengku Yusmaidi MSI mengatakan, kegiatan hari ini merupakan gelombang yang kedua yang diikuti oleh 100 peserta berbagai unsur tokoh dari 3 kecamatan, Padang Tiji, Delima, dan Muara 3. Semua biaya kegiatan hari ini bersumber anggaran MPU Kabupaten Pidi tahun 2022. PJ Bupati hari ini cukup terharu. Waktu kalian yang hadir uronyo cid awak-awai mandum, betul-betul asal luhuk kecamatan. Baik para camat dan ramil, kapolsek, para kecil, khatib masjid, imam mukim, pimpinan dayah dan tokoh agama, membuat PJ Bupati tidak menyia-nyiakan waktu untuk bersalaman dengan semua peserta yang hadir. Memang luar biasa PJ Bupati Pidi Tanjung Kalinyo yang sangat dekat dengan tokoh agama. Usai acara pembukaan dilanjutkan penyampaian materi yang dipandu oleh moderator. Yang pertama oleh Wakil Ketua MPU Aceh, Dr. Tengku Haji Abia M. Hatta LCMED. Di awal pembicaraannya, beliau mengatakan nyolon mentang baru tak di MPU Aceh dan jam terbang pi mentang minim tak. Namun, waktu disampaikan materi, ya Masya Allah syid asoto, luar biasa. Memang beliau ubi dakalan tapi gehon tatiji, ungkap Imu Mukim Kali. Secara panjang lebar beliau mengatakan, dengan adanya Kanun nomor 2 tahun 2009 maka lahirlah lembaga MPU Aceh yang hanya ada di Aceh. Sehingga Tanyo Aceh jet langsung tapgat fatwa ulama yang dibutuhkan di Aceh. Walaupun kadangkala lahir sabah fatwa, tidak semua orang senang dengan fatwa tersebut. Pula menyangkut dengan bisnis bak minta pengen pu asap dapu. Wajarlah kalau ada pro dan kontra. Hal ini membuat jajaran MPU Aceh geli-gelimangan menghadapi persoalan ini hingga mencuat ke berbagai media massa. Yang pasti kita tidak mundur selangkah pun demi tegaknya syariat Islam di bumi Aceh. Tidak hanya di kalangan orang awam saja yang beda pendapat terhadap sebuah fatwa, orang elit pun nasyid beda pendapat. Pula tak fatwanya fatwa je. Pajan maju di Aceh lagi yang selalu dibatasi ruang gerak kebebasan, katanya. Padahal hal ditepu, ia dibiarkan buat maksiat bak sabah tempat, tanya mandum ikut berdosa. MPU Aceh telah banyak mengeluarkan fatwa ulama, hal ini dapat dilihat di website MPU Aceh. Harapan kamu, harapan Tanya Mandum bahwa fatwa ulama adalah milik dan tanggung jawab tanya bersama, ungkapnya di akhir pembicaraan. Ketika memasuki sesi tanya jawab, cukup ramai yang tunjuk jaro. Mereka bertanya mulai permasalahan label halal makanan, orang merusak baliho menjelang pemilu, hingga bahaya HP bagi anak mit. Secara terpisah, Wakil Ketua MPU Aceh mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Kita mengharapkan agar masyarakat secara umum, pemerintah komitmen untuk menjalankan semua fatwa-fatwa MPU Aceh karena dihasilkan dari sebuah kajian yang sangat mendalam. Kita sapa dulu, ada yang melewat berikut ini. Ketua MPU Aceh Bandung undangan dalam pertemuan sosialisasi tokoh delima, tokoh dari Laweng, Kusi dan Mukim, Khatib Masjid Dumna.
Nanggro Acehnya syariat Islam, MPU berperan yang pegat fatwa Kanun Numoi 2 2009 sebagai landasan MPU di Aceh Raya. Kemudian dilanjutkan pemateri kedua tentang aliran sesat oleh Ketua MPUPD Tengku Haji Ismi Ajalil. Nyan pihak edake mau tiaga bahas persoalan kasus-kasus yang pernah terjadi di PD, mulai modus dukun japu obat pasien larut malam hingga persoalan hanjit mudoa bakanduri urung mati. Ketika memasuki waktu sesi tanya jawab, membuat suasana semakin seru. Mereka bertanya mulai masalah narkoba, Wahabi hingga Ratib Sirbe. Kalau bicara pakon jubah kuning, jubah hijau, dan berupa Ratib Sirbe orangnya maju. Namun Abu Ismi yang baru menjabat Ketua MPUPD sejak tahun 2018 mampu mengupas tuntas, membuat peserta sengap lagi pulin panyut. Pemateri terakhir menjelang sholat asar disampaikan oleh Wakil Ketua MPUPD Tengku Haji Ilyas Abdullah. Beliau termasuk orang senior jajaran MPUPD. Lebih banyak membahas perihal fatwa nikah siri, rentenir, judi online, dan narkoba. Nyo adalah fatwa perkara yang raya panjang katanya. Rasanya sulit tak pegadah ke akar-akarnya. Mandum fatwa MPU Aceh yang kali gesahkan perlu dukungan tanya bersama dan tidaklah semudah membalik telapak tangan di lapangan. Pasti butuh waktu, tenaga dan dukungan semua pihak. Tapi yakinlah dan jangan ragu sedikit pun, perubahan pasti akan terjadi. Biar lambat yang penting pasti. Persoalan syariat Islam banyak tantangan bahkan dari umat Islam itu sendiri. Ibarat sebatang pohon, walaupun kelihatan dari hari ke hari seperti yang sama lagi set, tapi faktanya ada perubahan di dalamnya. Dengan banyaknya para alumni daya pulang kampung dan frekuensi pengajian terus meningkat dalam masyarakat, nyan pasti aliran sesat jod ikui pelung lain. Walaupun di era globalisasi ini semakin banyak tantangan, yang penting semangat berputuh. Awal para sahabat Nabi putin agama naruh darah, tapi Teojino hanya butuh pikiran dan tenaga saja. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan, persoalan dalam masyarakat saatnya hal-hal yang bertentangan dengan syariat sang kaji tradisi yang hanya masalah sapu, seperti sogok menyogok, utang piutang yang ada unsur riba, judi online dalam kawan rame, nikah siri dan buka aurat di depan umum. Ketika dibuka sesi tanya jawab membuat peserta kaicah hilom, rame peserta yang katenget kembali terkejut. Pandai peget, kamu orang tuha biasa leluhur ke istirahat. Banyak peserta yang bertanya tapi waktu yang tidak mengizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.